mengetahui apakah kinerja keuangan suatu perusahaan itu stabil atau malah mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Nah, di video kali ini kami akan menganalisis laporan keuangan dari dua perusahaan publik di sektor properti, yaitu PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE dan PT Ciputra Development Tbk atau CTRA, yang menggunakan metode common size vertikal dan common size horizontal. Sebelum masuk ke analisis, kita akan bahas mengenai company profile terlebih dahulu. Kalian tahu gak sih apa itu BSD dan Ciputra? Kalau mau tahu, ikut aku yuk. Yuk. Jadi, perusahaan pertama adalah PT Bumi Serpong Damai Tbk atau dikenal dengan BSDE. BSDE merupakan pengembang properti yang didirikan pada tanggal 16 Januari 1984. Nah, perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1989. Perusahaan ini juga merupakan pengembang properti di Kota Bumi Serpong Damai atau BSD City di Tangerang, yang merupakan sebuah kawasan yang terdiri dari 40.000 rumah, pusat hiburan dan mall, serta taman untuk lebih dari 450.000 penduduk. Nah, kawasan ini juga didukung oleh fasilitas pengelolaan sampah dan koneksi internet fiber optik. Perusahaan kedua adalah PT Ciputra Development Tbk atau dikenal dengan CTRA. CTRA merupakan properti yang bergerak di bidang pengembangan dan penjualan real estate, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, lapangan golf, serta menyediakan jasa mulai dari desain hingga pemeliharaan dan fasilitas. Didirikan pada bulan Oktober 1981 dengan nama PT Citra Habitat Indonesia, dengan proyek perumahan pertama yang dibangun pada tahun 1984 di Jakarta Barat, Citra Garden. Perusahaan ini berganti nama menjadi yang sekarang pada tahun 1990, kemudian melakukan IPO pada tahun 1994. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang common size vertikal di BSDE. Nah, berdasarkan dari data yaitu laporan neraca tahun 2020 sampai 2024 di BSDE, dan sudah kita hitung juga perhitungannya vertikal yang bisa dilihat di belakang. Nah, dapat dilihat bahwasannya dari sisi aktiva terlihat bahwa aset tidak lancar itu lebih besar, yaitu sekitar 53-59% dibandingkan aset lancar yang berada di kisaran 41-47%. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan itu lebih fokus pada investasi jangka panjang. Nah, aset tidak lancar juga mengalami peningkatan, sementara aset lancar dan kas menurun dari 17% menjadi 20%. Nah, selanjutnya, komponen terbesar dari aset lancar yaitu persediaan yang mencapai 18-22% yang menunjukkan karakteristik dari bisnis properti. Sedangkan pada aset tidak lancar, yang paling besar adalah tanah yang belum dikembangkan dan properti investasi. Hal ini menunjukkan strategi pertumbuhan jangka panjang melalui pengembangan lahan dan investasi properti. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari sisi pasifan nih teman-teman. Ekuitas lebih besar daripada liabilitas, yaitu sekitar 55-57. Ini menandakan struktur keuangan perusahaan itu cukup stabil karena lebih banyak dibiayai oleh modal sendiri. Lalu untuk liabilitas jangka panjang lebih besar daripada jangka pendek, dan utang bank jangka panjang meningkat dari 6% sampai menjadi 14%. Hal ini menunjukkan adanya tambahan pendanaan untuk ekspansi. Sementara itu, liabilitas jangka pendek itu relatif stabil. Nah, teman-teman, secara keseluruhan, perusahaan ini memiliki strategi pertumbuhan dalam jangka panjang dengan struktur modal yang cukup sehat. Namun, tetap perlu menjaga likuiditas agar tetap aman. Berdasarkan penjelasan tadi, rekomendasi manajerial yang dapat kita rekomendasikan yaitu yang pertama, meningkatkan pengelolaan likuiditas dan perencanaan arus kas. Yang kedua, mengoptimalkan persediaan serta mempercepat penjualan proyek properti. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara ekspansi dan kondisi likuiditas. Yang keempat, mengelola utang jangka panjang secara efektif agar tetap produktif. Dan yang terakhir, mempertahankan struktur pendanaan yang sehat dan meningkatkan strategi penjualan untuk memperkuat arus kas. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan vertical common size analysis BSDE di laporan laba rugi tahun 2020 sampai 2024. Nah, perhitungannya dapat teman melihat di belakang. Nah, berdasarkan perhitungan tadi, dapat kita lihat bahwasannya laba bersih meningkat sangat signifikan dari 8% pada tahun 2020 menjadi 36% pada tahun 2024. Hal ini tuh menunjukkan adanya peningkatan profitabilitas yang kuat dan konsisten selama 5 tahun terakhir. Nah, laba kotor juga tetap tinggi dan relatif stabil nih teman-teman. Hal ini didukung oleh beban pokok penjualan yang tetap terkendali sehingga menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan biaya produksi maupun pengembangan properti. Nah, beban usaha nih, teman-teman, mengalami penurunan juga dari 37% menjadi 32%, menandakan bahwa perusahaan semakin efisien dalam operasionalnya. Nah, penghasilan atau beban lain-lain bersih juga membaik nih, teman-teman, dari posisi negatif menjadi positif yang menunjukkan adanya perbaikan pada kinerja non-operasional. Secara keseluruhan, kinerja keuangan perusahaan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren perbaikan yang berkelanjutan dan semakin solid. Oke teman-teman, itu tadi perhitungan dan penjelasan dari kami. Dan selanjutnya kita akan masuk ke rekomendasi manajerial. Rekomendasi manajerial pertama yang kita rekomendasikan yaitu mempertahankan efisiensi biaya pokok penjualan dengan pengendalian biaya bahan baku, pengembangan properti, dan konstruksi agar margin laba tetap terjaga. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi operasional melalui pengendalian biaya administrasi dan pemasaran, evaluasi berkala, serta pemanfaatan teknologi untuk optimalisasi sumber daya. Dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan pendapatan non-operasional seperti investasi dan kerjasama strategis untuk menambah kontribusi laba. 94. Baik, selanjutnya kita akan membahas common size analysis secara horizontal dari perusahaan Bumi Serpong Damai Tbk. Oke, yang pertama kita akan membahas dari sisi aktiva pada laporan neraca. Total aset perusahaan
perusahaan meningkat dari 100% pada tahun 2020 menjadi 125% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan dan ekspansi yang cukup baik selama periode tersebut. Aset lancar juga meningkat menjadi 109% di tahun 2024, yang berarti likuiditas dari perusahaan secara umum masih terjaga. Namun, kas dan setara kas justru menurun, menjadi sekitar 85%, yang menunjukkan adanya penggunaan kas untuk kegiatan operasional ataupun kegiatan investasi. Piutang usaha juga meningkat cukup signifikan hingga 255% pada tahun 2024. Hal ini bisa mengindikasikan peningkatan penjualan kredit, tetapi juga perlu diperhatikan bahwasannya bisa menimbulkan potensi risiko keterlambatan dalam pembayaran. Selain itu, persediaan juga meningkat menjadi 158%, yang kemungkinan besar berkaitan dengan peningkatan aktivitas proyek atau persiapan penjualan. Aset tidak lancar juga naik menjadi 139%, yang hal ini menunjukkan adanya investasi jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas dari sisi pasifam. Dari sisi kewajiban dan modal, total liabilitas meningkat menjadi 109% pada tahun 2024. Kenaikan paling signifikan terjadi pada utang bank jangka panjang yang mencapai 292%, yang menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan pembiayaan eksternal untuk mendukung kegiatan ekspansi. Sebaliknya, utang obligasi menurun hingga 5%, yang berarti terdapat pelunasan kewajiban obligasi. Di sisi lain, total ekuitas meningkat menjadi 137%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan juga didukung oleh peningkatan modal sendiri, sehingga struktur permodalan masih tergolong cukup sehat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rekomendasi manajerial untuk laporan neraca perusahaan Bumi Serpong Damai Tbk. Berdasarkan kondisi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, perusahaan perlu menjaga keseimbangan likuiditas dengan cara mengelola kas, piutang, dan persediaan secara lebih optimal. Selain itu, peningkatan utang jangka panjang juga perlu dievaluasi secara berkala agar tidak dapat meningkatkan risiko solvabilitas. Perusahaan juga perlu mempertahankan pertumbuhan ekuitas sebagai sumber pendanaan internal agar struktur modal tetap stabil dan tidak terlalu bergantung pada utang. Selanjutnya, kita akan membahas analisis horizontal dari laporan laba rugi perusahaan BSDE. Pendapatan meningkat dari 100% pada tahun 2020 menjadi 120% pada tahun 2024. Meskipun pendapatan sempat menurun pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan perusahaan telah berhasil dalam meningkatkan kinerja penjualannya. Beban pokok penjualan berfluktuasi dan pada tahun 2024 turun menjadi 97% yang menunjukkan adanya efisiensi biaya produksi. Laba kotor juga meningkat menjadi 138% pada tahun 2024 setelah sempat turun ke 94% pada tahun 2023 yang berarti margin mulai membaik. Laba bersih juga meningkat hingga 218% pada tahun 2024, meskipun sempat melemah pada tahun 2023. Secara keseluruhan, perusahaan telah menunjukkan adanya pemulihan dan pertumbuhan profitabilitas yang cukup kuat. Kita akan membahas tentang rekomendasi manajerial untuk laporan laba rugi dari perusahaan BSDE ini. Berdasarkan hasil yang sudah saya paparkan sebelumnya, perusahaan perlu untuk memperhatikan strategi pertumbuhan penjualan yang sudah terbukti efektif. Namun, fokus dari perusahaan ini tidak hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada pengendalian beban pokok penjualan dan beban usaha agar margin tetap terjaga. Perusahaan juga perlu lebih menekankan pada peningkatan profitabilitas melalui optimalisasi margin dan bukan hanya pada pertumbuhan volume. Selain itu, manajemen risiko dan perencanaan keuangan perlu diperkuat agar fluktuasi laba seperti yang terjadi pada tahun 2023 tidak terulang kembali. Oke, selanjutnya untuk analisis common size vertikal pada perusahaan PT Ciputra Development Tbk. Berdasarkan hasil analisis common size vertikal pada tahun 2020 sampai 2024 dengan menarik dari bottom line yaitu laba tahun berjalan, diketahui bahwa profitabilitas perusahaan PT Ciputra Development Tbk meningkat dari 16,98% pada 2020 menjadi 21,46% pada 2021 dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 21,94%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa PT Ciputra Development Tbk atau CTRA semakin efektif dalam menghasilkan laba bersih terhadap penjualan. Namun pada 2023, laba tahun berjalan menurun menjadi 20,65% seiring turunnya laba usaha, EBITDA, dan juga sedikit penurunan pada laba kotor, yang mengindikasikan bahwa adanya tekanan biaya dan melemahnya efisiensi operasional. Kemudian pada tahun 2024, laba bersih sedikit mengalami peningkatan menjadi 20,80%, tetapi margin laba kotor dan laba usaha kembali menurun menjadi 47,04% dan 30,81%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan masih mampu menjaga profitabilitas di atas 20%, struktur margin operasional mengalami tren penurunan dalam 2 tahun terakhir. Selanjutnya yaitu analisis common size vertikal pada laporan neraca PT Ciputra Development Tbk atau CTRA dari sisi aktiva, yaitu selama periode 2020 sampai 2024, proporsi aset lancar selalu lebih besar dibandingkan aset tidak lancar. Hal ini menunjukkan perusahaan lebih banyak mengalokasikan nilainya pada aset jangka pendek sehingga tingkat likuiditas relatif baik dan mampu mendukung operasional sehari-hari perusahaan. Dan likuiditas yang tertinggi terjadi pada tahun 2023, sedangkan pada 2024 proporsi aset lancar sedikit menurun yang mengindikasikan mulai meningkatnya kembali alokasi pada investasi jangka panjang. Secara keseluruhan, struktur aktiva menunjukkan keseimbangan antara likuiditas yang kuat dan juga komitmen terhadap pertumbuhan jangka panjang.
Sedangkan sisi pasifa, proporsi ekuitas meningkat konsisten dari 39,06% pada 2020 menjadi 46,49% pada 2024 dan lebih besar dibanding total liabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri dibanding hutang, sehingga risiko keuangan relatif rendah dan juga struktur pemodalan menjadi lebih stabil. Secara keseluruhan, perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat dengan keseimbangan antara likuiditas, pertumbuhan, dan juga stabilitas struktur modal. Hasil analisis berikut merupakan rekomendasi manajerial yang bisa dipertimbangkan oleh PT Ciputra Development Tbk untuk meningkatkan kinerja dan juga menjaga stabilitas profitabilitas, yaitu yang pertama, perusahaan perlu menekan biaya operasional agar margin laba usaha kembali meningkat. Dan yang kedua, adanya efisiensi biaya produksi perlu diperbaiki agar penurunan laba kotor tidak menggerus laba bersih. Dan yang ketiga, adanya evaluasi struktur biaya tetap dan juga biaya variabel untuk menjaga stabilitas EBITDA. Dan yang terakhir, yaitu adanya diversifikasi pendapatan usaha perlu tetap dijaga tanpa mengorbankan margin profitabilitas utama. Balik. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan PT Ciputra Development Tbk menggunakan metode common size horizontal atau trend analysis untuk periode 2020 sampai 2024. Untuk dengan tahun 2020 sebagai tahun dasar. Metode yang saya gunakan adalah horizontal common size, yaitu membandingkan setiap akun laporan keuangan terhadap tahun dasar. Berdasarkan analisis, pendapatan perusahaan menunjukkan tren peningkatan secara umum. Pada tahun 2024, pendapatan mencapai sekitar 138% dibandingkan tahun 2020. Artinya, dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan sekitar 38%. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan penjualan dan pemulihan sektor properti. Selain itu, laba kotor juga meningkat secara stabil dan mencapai sekitar 127 hingga 128% pada tahun 2024. Pertumbuhan laba kotor yang sejalan dengan pendapatan menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengendalikan biaya pokok penjualan dengan baik sehingga margin tetap terjaga. Laba usaha juga meningkat hingga sekitar 130% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi operasional, terutama dalam pengendalian beban pemasaran dan juga administrasi. Laba tahun berjalan atau laba bersih juga mengalami peningkatan paling signifikan, mencapai sekitar 169% dibanding tahun 2020. Ini berarti perusahaan tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Secara keseluruhan, laporan laba rugi menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan peningkatan pendapatan yang stabil dan profitabilitas yang semakin kuat. Selanjutnya pada bagian neraca, dari sisi aktiva, total aset meningkat hingga sekitar 120% pada tahun 2024. Aset lancar tumbuh lebih tinggi sekitar 128% yang menunjukkan perbaikan likuiditas dan penanganan aktivitas operasional. Selanjutnya pada sisi pasifa, liabilitas jangka panjang justru mengalami penurunan dibanding tahun dasar. Sementara itu, ekuitas meningkat hingga sekitar 141%. Hal ini menunjukkan struktur modal yang semakin kuat dan ketergantungan terhadap utang yang menurun. Secara umum, neraca menunjukkan pertumbuhan aset yang stabil dan struktur permodalan yang semakin sehat. Perusahaan semakin mengandalkan modal sendiri dibandingkan utang jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi manajerial. Yang pertama, perusahaan perlu mempertahankan efisiensi biaya agar margin tetap terjaga. Kedua, pengelolaan aset lancar, khususnya persediaan properti harus dioptimalkan agar arus kas tetap sehat. Yang ketiga, struktur modal yang sudah kuat perlu dipertahankan dengan kebijakan hutang yang konservatif. Dan yang terakhir, yang keempat, perusahaan perlu mengantisipasi risiko makroekonomi seperti kenaikan suku bunga dan penurunan biaya hidup.